Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cut Maulia Purnama dengan NPM 2301 10 10 10 028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kebank Sentralan dengan mengangkat judul Kebijakan dan Program Bank Indonesia di Kota Banda Aceh. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih luas, mari kita mengenal sedikit tentang Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh. Kota ini terletak di ujung Pulau Sumatera dan memiliki luas wilayah sekitar 61,36 km kuadrat. Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara dan pernah menjadi ibu kota Kesultanan Aceh. Kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah karena perannya dalam penyebaran agama Islam Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan Bank Indonesia di Kota Banda Aceh. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BI di Kota Banda Aceh meliputi yang pertama, stabilitas moneter. Ini bertujuan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Yang kedua, pengembangan ekonomi daerah. Ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memfasilitasi program-program untuk UMKM dan sektor-sektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, koordinasi kebijakan. Ini bertujuan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Yang keempat, edukasi dan literasi keuangan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan melalui program edukasi. Yang kelima, dukungan untuk keuangan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mendorong praktik keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Banda Aceh. Dan selanjutnya, ada program-program apa saja yang dilakukan oleh BI di Kota Banda Aceh. Yang pertama, ada program pemberdayaan UMKM. Mereka memberikan pelatihan, akses pembiayaan, dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, ada program ekonomi kreatif. Mereka mendorong inovasi dan kreativitas di sektor ekonomi kreatif dengan pelatihan dan promosi produk lokal. Yang ketiga, program stabilitas harga, melakukan pemantauan dan analisis harga barang kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi. Yang keempat, edukasi keuangan. Mereka menyelenggarakan seminar dan workshop untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami produk dan layanan keuangan. Yang terakhir, ada program CSR, mengimplementasikan kegiatan tanggung jawab sosial yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program-program yang telah saya jelaskan di atas, program ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Banda Aceh. Dan selanjutnya, adapun capaian dan keberhasilan BI di Banda Aceh telah meliputi, yang pertama, mereka berhasil meningkatkan daya saing UMKM. Banyak pelaku UMKM di Banda Aceh yang telah mendapatkan pelatihan dan akses pembiayaan, peningkatan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar. Yang kedua, keberhasilan stabilitas inflasi. Bank Indonesia berhasil menjaga tingkat inflasi di Banda Aceh dalam batas yang wajar, melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, mereka berhasil meningkatkan literasi keuangan. Program edukasi keuangan telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan yang tercermin dari peningkatan partisipasi dalam layanan perbankan. Yang terakhir, mereka berhasil untuk merespon terhadap bencana. Bank Indonesia aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan ekonomi pasca bencana, membantu pemulihan masyarakat dan ekonomi lokal. Poin-poin yang telah saya jelaskan, keberhasilan ini menunjukkan peran Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Banda Aceh. Selanjutnya, ada dampak dari program Bank Indonesia di Kota Banda Aceh. Yang pertama, ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi berdampak untuk pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok, membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan dan mengurangi ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, dampak untuk peningkatan pendapatan UMKM. Program pemberdayaan UMKM meningkatkan akses ke modal dan pelatihan, sehingga banyak pelaku usaha mengalami peningkatan pendapatan. Yang ketiga, ada dampak untuk inovasi di sektor ekonomi kreatif. Dukungan terhadap ekonomi kreatif menghasilkan produk-produk lokal yang menarik, meningkatkan daya tarik wisata, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang keempat, dampak di literasi keuangan yang lebih baik. Masyarakat yang terlibat dalam program edukasi keuangan menunjukkan peningkatan pemahaman tentang produk keuangan yang mendorong penggunaan layanan perbankan yang lebih bijak. Yang kelima, dampak di pemulihan pasca bencana. Respon cepat dalam memberikan dukungan pasca bencana membantu masyarakat untuk pulih lebih cepat, baik secara ekonomi maupun sosial. Dampak-dampak ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Banda Aceh. Dan adapun tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia di dalam pelaksanaan program di Kota Banda Aceh meliputi 1. Ketidakstabilan ekonomi. Fluktuasi ekonomi global dan lokal dapat mempengaruhi kestabilan inflasi dan pertumbuhan UMKM. Yang kedua, aksesibilitas keuangan. Meskipun ada program pemberdayaan, masih ada banyak masyarakat yang sulit mengakses layanan keuangan, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meskipun program literasi keuangan ada, masih ada tantangan dalam menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah. Adaptasi terhadap teknologi, perkembangan teknologi keuangan, vintage, cepat,
dan ada tantangan dalam membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan ini. Dan yang terakhir, resiliensi terhadap bencana. Banda Aceh rentan terhadap bencana alam, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan responsif. Menghadapi tantangan ini memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi, untuk mengatasi masalah-masalah, kita memerlukan solusi untuk menghadapi tantangan Bank Indonesia di Kota Banda Aceh. Adapun solusi-solusi tersebut meliputi, yang pertama, peningkatan akses keuangan, mengembangkan inisiatif layanan keuangan inklusif yang menjangkau daerah terpencil seperti mobile banking dan kerjasama dengan lembaga keuangan lokal. Kedua, penguatan sistem resiliensi bencana, mengembangkan program mitigasi bencana yang mencakup pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan risiko. Yang ketiga, kolaborasi dengan teknologi keuangan, bekerja sama dengan fintech untuk menyediakan solusi keuangan yang mudah diakses dan memahami kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, pembangunan infrastruktur ekonomi, mendorong investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal seperti pasar dan fasilitas pelatihan. Dengan menerapkan solusi ini, Bank Indonesia dapat lebih efektif dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Banda Aceh. Dari presentasi saya sebelumnya, saya menarik kesimpulan bahwasanya Bank Indonesia berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Banda Aceh melalui berbagai kebijakan dan program. Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan seperti peningkatan daya saing UMKM dan literasi keuangan, tantangan seperti aksesibilitas keuangan dan ketidakstabilan ekonomi tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan ini, memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan untuk masyarakat. Upaya berkelanjutan dalam membangun sistem yang tangguh akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap berbagai risiko. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.